Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham ya untuk minggu ini. Jadi tanggal 5 Mei 2026 ya, hari Selasa. Jadi untuk minggu ini sampai dengan tanggal 8 Mei 2026. Perlu saya ingatkan ini merupakan opini ya. Jadi bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya. Kan dari sejak tahun lalu OJK melarang siapapun juga ya untuk memberikan analisa atau rekomendasi saham kecuali ada izin atau sertifikasi khusus dari OJK gitu ya. Cuman kalau opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi siapapun berhak untuk mengemukakan opini. Beda ya antara opini, analisa dengan rekomendasi itu berbeda. Jadi yang penting dalam konteks hukum itu adalah tidak ada niat jahat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ya, jadi hak asasi saya sebagai warga Indonesia secara konstitusi dilindungi ya, karena ini merupakan opini. Jadi nggak bisa ceritanya dilarang-larang oleh OJK ya seperti itu. Eh, Anyway itu hanya pengenalan. Jadi kalau kita perhatikan ini di channel sudah saya sharekan ya. Jadi hari ini kalau kita perhatikan saham-saham grup konglomerat PP ya, Prayogo Pangestu ya, naik semua ya, 7 saham ya. Ada BRPT, PTRO, Brand, TPA, Cuan, JCCO, dan JDI ya. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, saya akan sharekan chartnya dulu. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah saham BRPT ya. Jadi saham BRPT ini kenapa Mas Sonar kok tiba-tiba naik? Kalau kita lihat memang asing ada net buy ya, gitu ya. Volumenya juga naik breakout dari rata-rata 5 harinya. Sebenarnya dari kemarin sudah kelihatan sih dia MA5 dari volumenya dia sudah mengarah ke atas dan volumenya sempat tembus. Cuman price actionnya masih belum. Dan hari ini dia sudah breakout di atas MA20-nya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan garis-garisnya sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Kalau Anda lihat di video saya itu ada saya bahas mengenai grup PP ya. Kalau nggak salah ada 2 video sebelumnya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan dan juga seringkali saya sebutkan MA20 ya. Jadi kalau MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah berhasil rebound atau mantul ke atas MA20-nya, kita boleh buy ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dia sudah tembus ke atas MA20-nya. Nah, di sini yang belum buy, kalau mau buy, ya kita lihat besok ya, kalau dia masih bertahan di atasnya 2250 itu sebenarnya masih boleh buy. Kita ke pas berikutnya di 2550 ya, swing high di sini. Berikutnya lagi 2850 dan 3250. Jadi untuk saham BRPT ini sebenarnya masih ada peluang ya, bagus ya. Karena uptrendnya kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya sudah tembus di atasnya MA20-nya seperti itu. Nah, saya hanya sekedar sharekan aja yang berlangganan Sunar Saham Live Alert ya. Mungkin yang belum tahu, jadi saya ada tools namanya Sunar Saham Live Alert ya. Jadi tools ini pakai Telegram ya, private channel. Memang ini toolsnya berbayar. Eh, Kenapa berbayar? Karena ada biaya pemeliharaan yang saya harus bayar. Misalnya biaya servernya, kemudian biaya istilahnya event listenernya ya. Karena ini real time sifatnya. Makanya saya harus bayar. Sebenarnya bayarnya itu nggak murah, nggak mahal sih kalau saya menurut saya sih. Karena kalau dihitung 1 tahun ya, dikali 5 hari itu per harinya kurang lebih sekitar Rp4.000. Ya hitungannya ongkos parkir lah ya seperti itu ya. 1-2 kali ongkos parkir ya. Kalau sepeda motor mungkin eh, paling nggak 2 atau 3 kali parkir gitu ya. Kalau mobil mungkin nggak sampai 1 kali parkir ya. Karena harganya hanya 4.000 kalau 1 hari. Nah, ini untuk pemeliharaan aja. Sebenarnya saya nggak ambil cuan sih terus terang aja ya. Karena awalnya saya bikin tools ini untuk saya sendiri pakai ya seperti itu. Jadi ada beberapa juga yang pengen ya. Jadi saya sharekan. em, saya tarik iuran ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya membernya banyak ya sebelumnya lebih banyak. Cuman ada beberapa yang masih belum add karena saya sebelumnya sudah pernah share ya di YouTube ya. Akun saya kena hack jadi alat yang lama itu hilang. Jadi ini saya create baru ya barusan sekitar 1 minggu yang lalu saya make a new one ya buat yang baru. Nah kalau kita lihat di sini untuk yang alatnya BRPT kita lihat ya jam berapa sih alatnya BRPT ya. Jadi kalau yang berlangganan itu sudah ada alatnya dari jam 10 lebih 52. Jadi by BRPT kalau dia berhasil naik ke atas 2150. Jadi sistem boardnya ini dia berdasarkan trennya. Kalau uptrendnya bagus, dia akan hitung berdasarkan algoritma yang saya buat ya. Nah, kalau dia breakout di level tertentu, maka dia akan memberikan alert atau notifikasi ya seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk BRPT ya, ini alertnya kan
ada time-nya di sini saya tambahkan ya. Jam 10 lebih 52 detiknya detik ke-15 ya. Ini waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, alat ini kenapa berbayarnya lumayan ya seperti itu ya. Sebenarnya nggak mahal sih kalau menurut saya. Mungkin ada yang bilang mahal ya. Eh, karena dia sifatnya real time ya. Kalau kita perhatikan ini kan jam 10 lebih 52 waktu Indonesia bagian barat ya. Detiknya detik ke-15. Nah, kalau kita perhatikan di aplikasi, misalnya di aplikasinya sekuritas ini saya pakai sekuritas Mirai ya. Nah, itu kalau kita perhatikan untuk saham BRPT, dia mulai naik ke atas 2160 itu jam berapa ya? Kita lihat ya. Ini di dan history-nya. Kalau kita ke stock price ya ke dan history-nya. Ini di bawah sebelumnya dia masih belum naik ke atas 2150 ya. Jadi dia breakout ke atas 2150 itu di jam 10 lebih 52 detiknya detik ke-14 ya. Nah, seperti itu ya. Detik ke-14. Ya. Nah, alat saya tadi kalau kita perhatikan ya, tadi ada jamnya ini ya. Itu di detik 15 ya seperti itu ya. Saya nggak mungkin edit ini ya. Kalau misalnya ini saya edit itu nanti ada tulisannya edited ya seperti itu ya. Jadi saya nggak mungkin edit ini dan ini sudah ada timestamp-nya ya. Ada jamnya di sini ya 10.52. Dulu belum ada detiknya, tapi sekarang sudah saya add detiknya ya seperti itu. Dan alat ini saya juga ada percobaan juga untuk saham-saham yang breakout higher high. Tapi ini masih dalam percobaan. Tapi dia belum masuk ke algoritma bot. Intinya coba kalau ada saham-saham yang tiba-tiba breakout di atas 20 harinya uh, naik ya 1% minimal ya. Nah, dia akan memberikan alat ya seperti itu lah. Cuman ini masih dalam perbaikan istilahnya beta lah, belum belum selesai ya karena kadang-kadang masih belum konsisten ya. Eh, volumenya ada yang sudah di atas 400.000, ada yang di bawah 50.000, kadang kok masih bunyi ya alatnya. Jadi saya masih betulkan intinya ini masih dalam perbaikan lah, seperti itu, dalam pengembangan lah seperti itu. Jadi ini untuk scalping ya. Jadi yang suka scalping mungkin bisa pakai ini. Cuman memang scalping kalau tiba-tiba ada saham yang higher high lebih dari 20 hari itu ada kemungkinan dia breakout kemudian nggak lama lagi dia akan turun sehingga mungkin bisa saja dia ekornya panjang ke atas gitu ya. Jadi ada beberapa saham ini tapi kalau misalnya Anda nggak berani bukan tipe scalping cepat mungkin Anda bisa pilih saham yang lainnya yang di sini ya. Ada beberapa alat misalnya PTBA kemudian CMNT dan lain-lain ini ya seperti itu ya. Nah, ini sudah ada acuannya untuk stop loss-nya dan target price-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk Suna sama Everett. Kalau yang ingin berlangganan, silakan. Tapi kalau misalnya belum siap ya, atau nggak mau berbayar, Anda bisa pakai WhatsApp channel. Ya, Anda bisa follow WhatsApp channel tadi ya. Ini WA channelnya, Analisa dan Rekomendasi Saham Indonesia. Saya ganti namanya ya. Eh, Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, seperti itu ya. Jadi ini yang free ya, pakai WhatsApp channel, Anda bisa dapatkan informasi uh, mengenai stock gainer, kemudian net buy sell asing ini sudah ada di sini. Memang listnya besar ya, Anda bisa zoom in ya supaya kelihatan ya seperti itu ya, untuk saham-sahamnya. Jadi saya update setiap hari. Kalau pertengahan saya update untuk net buy dan net sell for range ya. Seperti itu. Alamatnya ada di video deskripsi di bawah ini kalau mau join free juga ya. Eh, Kemudian saya balik ke chat ya. Tadi kita bahasnya mengenai BRPT. Jadi BRPT ini masih cukup bagus. Nah, mungkin pertanyaan Pak Sunar, apa mungkin nih hari ini naik tinggi itu? Nah, apakah besok bakalan koreksi? Sebenarnya mungkin saja dia bisa koreksi karena dia sudah naik tinggi hari ini. Ya. Jadi strateginya Anda bisa buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 2.300, Anda buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 2.470, tambah lagi target price berikutnya 2.850 dan ke 2.50. Jadi buy-nya bertahap. Atau Anda kalau mau Anda bisa buy weakness di 1.900, 2040 atau paling bawah di sini yang saya gambarkan sebelumnya 1.720. Nah, jadi ada tiga area buy weakness yang Anda bisa buy ya. Kalau misalnya Anda takut dia koreksi ya, ya Anda tunggu aja. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Kemudian untuk brand. Nah, brand ini dia ditutup positif ya. Nah, memang dia volumenya masih kurang. Untuk brand ini masih belum keluar di live wallet ya karena menurut algoritma ini sebenarnya masih belum buy. Ya memang sih kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas tapi harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi masih belum buy. Nanti kalau misalnya kalkulasi bot saya sudah ada buy, maka dia akan mengirimkan signal untuk buy. Biasanya kalau seperti ini buy on weakness karena dia di bawah. Ya apalagi dia masih di bawah MA20. Nah, kalau dari chat yang saya berikan, Anda kalau mau buy
Mungkin lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5175 Anda baru sampai untuk brand. Kemudian naik ke atas 5650 Anda buy lagi atau average up, naik ke atas 6175 tambah lagi. Target pas berikutnya di sini ada swing hanya 6700 dan 7075. Jadi untuk brand ini memang sih di sini ada formasi V ya. V di sini saya gambarkan ya. Ada V. Nah, Pak Sunar, apakah nanti terbentuk double bottom di sini? Ya, kita nggak tahu. Ya, masih belum. Kalau trading chart pattern, ya, itu tradingnya trading breakout. Jadi harus patternnya terbentuk, breakout neckline-nya barusan buy. Atau kadang-kadang tunggu testing di neckline-nya, kemudian rebound, kita barusan buy. Itu kalau trading chart pattern ya. Jadi, kalau trading chart pattern itu nanti entry-nya agak terlambat mestinya. Tapi sebenarnya bukan terlambat sih. Kata kuncinya dari trading pattern adalah untuk konfirmasi. Jadi kalau patternnya terbentuk, dia breakout, nah itu konfirmasi kita boleh buy. Ya seperti itu ya. Jadi boleh dikatakan kalau trading chart pattern itu trading breakout ya. Ya. Breakout itu bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk brand. Oh sebentar. Ini brand ya, 5650 ke atas tambah lagi, naik ke atas 6175 tambah lagi. Jadi bayinya bertahap aja. Karena MA20-nya walaupun mengarah ke atas, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi bayinya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif. Kalau mau langsung buy boleh nggak Pak Sunar? Ya nggak ngelarang sih saya ya. Cuman kalau Anda mau langsung buy, pasang stop loss-nya di 4360 dan 4140 yang paling bawah. Ya, pasang stop loss-nya di dua area itu. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk TPIA. TPIA dia juga meroket. Nah, di sini TPIA kalau kita lihat volumenya juga naik. Jadi kalau bisa dalam minggu ini ya, besok ya, kalau dia naik ke atas 6075 Anda boleh buy. Di sini ada resistennya yang saya gambarkan 6800. Nah, ada garisnya di sini. Kemudian garis-garisnya sudah saya gambarkan 7050 dan 7400. Jadi di sini dia akan testing resisten 6325. Kalau dia breakout ke atas 6325, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 7050, 7400. Nah, yang mau buy on weakness sebenarnya kalau yang rajin mencatat harusnya sudah buy ini ya. Kenapa? Karena ini sudah saya gambarkan kotaknya ya, saya perpanjang ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5300 ya, itu boleh buy on weakness. Yang sering saya sebutkan kan MA20. Yang penting kan MA20-nya mengarah ke atas. Apalagi kalau harganya sudah berhasil ditutup di atas MA20-nya ya kita boleh buy ya. Nah, Pak Sunar, jangan-jangan nanti pullback seperti ini, naik, kemudian besoknya dia turun. Ya, seperti itu ya. Ya, terserah Anda, Anda bisa buy high sell higher, naik ke atas 6325 Anda barusan buy, atau kalau higher high dari 6075 Anda buy. Yang penting adalah Anda pasang stop loss. Ya, seperti itu. Nah, saya sering sebutkan ya, sebenarnya dimanapun Anda buy, baik itu di bawah, di tengah-tengah maupun di atas ya. Yang penting adalah Anda selalu pasang trading stop atau stop loss. Ya, seperti itu. Jadi harus ada trading plan-nya. Jadi makanya setiap kali saya sebutkan sebelumnya, harus punya catatan kecil buku ya. Harus tahu trading range-nya. Jadi kalau saham-saham yang ada di watchlist, kalau dia breakout naik ya kita buy. Gitu ya. Nah mungkin ada yang bertanya nanti ya, Pak Sunar, ini saham-saham grupnya PP Rebound apakah DCB ya? Ya, Dead Cat Bonds ya. Ya sebenarnya sih ya bisa saja Dead Cat Bonds ya. Tapi kalau saya sih selalu lihat dari trennya di sini. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya berarti boleh buy. Ya tinggal pasang trailing stop dan stop loss saja. Banyak bertahap disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk cuan. Cuan kalau kita lihat di sini sebenarnya masih belum buy ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini masih belum berhasil naik ke atas 1340. Tapi hari ini kanalnya sudah menjanjikan ya, apalagi volumenya. Tapi volumenya sebenarnya belum di atasnya MA5-nya dari volume rata-rata 5 hari terakhir ya masih di bawahnya. Tapi kalau kita lihat ini mungkin aja sentimen dari grupnya PP dia ikutan naik bisa aja. Tapi kalau kita lihat sini baiknya tunggu aja naik ke atas 1340 atau naik ke atas MA20. Naik lagi ke atas 1465 tambah lagi ke average up, target pas terdekatnya ini ada swing hanya di sini 1620 kemudian berikutnya di 1825. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu sekalian naik ke atas 1340 ya. Kalau mau langsung buy boleh aja ada pasang stop loss-nya di low-nya hari ini 1140 ya. Jadi maksimum stop loss-nya 1140. Kalau turun di bawahnya 1140 ya kemungkinan dia akan lanjut lagi turun ya. Nah, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia sukses naik ya seperti itu ya. Jadi grupnya PP mudah-mudahan membawa semangat ya sehingga IHSG naik lagi rebound ya. Nah, oke berikutnya PTRO. PTRO kalau kita lihat di sini ini juga tadi juga ada live alert-nya ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan mengenai tool saya yang saya uh, lihatkan tadi untuk saham live alert ini sudah ada untuk PTRO. Jadi dia naik breakout MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Nah, di sini kalau yang mau tambah lagi average up, kalau dia berhasil naik ke atas 6.000 udah boleh buy ya.
target price berikutnya 6.700, berikutnya lagi 7650. Yang mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 4930. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu untuk PTRO. Kemudian untuk GZTO. GZTO juga lumayan bagus ya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Jadi kalau mau buy boleh, eh, pakai price targetnya 246, 278. Nah, di sini ada checkpointnya ya, swing high-nya. Swing high-nya di sini kalau kita perhatikan di 252. Jadi kalau dia naik ke atas 246 atau 252 ke atas, Anda boleh tambah lagi atau press up. Targetnya masih bisa ke 278, 306, dan 336. Jadi secara teknikal memang bagus. Cuman di sini ya, dia kebanyakan masih di bawahnya rata-rata MA5-nya ya, volumenya. Ya seperti itu ya. Memang price action-nya masih bagus ya. Mau bayar migas, eh, kurang lebih sih seperti itu ya, cukup. Berikutnya untuk CDIA. CDIA juga lumayan bagus. Kalau kita lihat di sini MA5-nya naik ya. Harganya sudah mulai naik, volumenya juga naik. Di sini kalau yang biomigas bisa tunggu di 1120 ya, atau paling bawah di 900. Kadang-kadang saya sebutkan nggak, kalau misalnya biomigas dan kasih, ya kita buy high sell higher kalau dia breakout. Nah breakoutnya kemana? Yang sering saya sebutkan kan MA20-nya. Selama MA20 mengarah ke atas, kalau harga sahamnya berhasil naik lagi di atas MA20-nya, jadi ini harusnya mulai tanggal 29 April ya. Memang dia sempat pullback. Cuman kalau dia nggak membentuk lower low ya, dari low sebelumnya swing low di sini, umumnya masih bagus. Apalagi kalau MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah di sini kalau mau buy boleh aja. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 1225 tambah lagi. Naik ke atas 1280 tambah lagi. Naik ke atas 1350 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Eh, sebenarnya di sini ya, lama dia masih bertahan di atas 1120 sebenarnya untuk CDA minimal bisa sampai ke 1350 atau 1340 lah. Yang kurang lebih seperti itu. Jadi masih ada peluang naik 2-3% minimal ya seperti itu ya, untuk CDA. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Nah, ini 7 grupnya PP ya, Pak Yoko Bang Astu. Nah, saya tambahkan BBNI. Ya kalau kita lihat di sini BBNI sudah mulai bangkit ya. Sebenarnya selain BBNI ada BBCA, BBRI ya. Jadi saya bahas satu aja. Ya. Nah kalau kita lihat BBNI ini konsolidasi di bawah. Ya, ini sudah mulai naik ya. Kalau mau buy omnibus boleh aja. Ya, kalau trading buy ya, buy-nya bertahap aja. Karena terus terang aja, walaupun MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, tapi tetap jangan terlalu serakah. Kenapa? Karena MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. MA200 itu yang di atas nih. Ya. Jadi baiknya bertahap aja kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Yang mau buy a weakness di bawah lagi ya Anda tunggu di 3.660. Lihat turun jangan langsung buy ya. Seperti ini turun jangan langsung buy. Saya tidak pernah mengajarkan orang untuk tangkap pisau jatuh. Jadi saham turun disuruh beli eh, atau dianjurkan beli ya. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli, nggak pernah nyuruh-nyuruh orang jual. Jadi hanya opini pribadi. Kalau misalnya masih downtrend ya jangan beli. Ini sudah mulai naik jadi Anda boleh buy. Cuman jangan serakah karena masih di bawahnya MA200 ya, MA20-nya. Ya, buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Raja lumayan menarik. Kenapa? Kalau kita lihat dia naik ya. Kalau nggak salah Raja sudah pernah saya bahas ya. Ini sudah ada garis-garisnya. Jadi sudah mulai rebound. Anda boleh buy minus di 4190 atau ini sudah boleh buy ya. Kalau dia naik lagi, Anda tambah lagi untuk average up, target pas dekatnya 4770. Kemudian di sini ada swing hanya sekitar 5100. Kalau dia naik lagi, target pas berikutnya di 5400, 5975, 6525 dan seterusnya. Ya, ini kurang lebih seperti itu untuk Raja. Masih cukup menarik sih. Yang penting dia masih bertahan di atasnya 4100 ya. Itu masih cukup menarik untuk Raja. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk energi ini masih sideways, tapi yang mau buy minus boleh ya pasang stop lossnya di low-nya di sini 1625 ya. Kalau dia berhasil naik breakout ke atasnya 1785 Anda boleh buy. Target price berikutnya 1850, 2000 dan 2200. Ya ini kurang lebih gambarannya untuk energi. Memang dia masih sideways ya. Jadi bisa buy high sell higher atau di buy minus lagi di bawahnya 1445 dan 1235. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang menutup atau besoknya kita baru buy. Kurang lebih seperti itu untuk energi cukup. Berikutnya untuk BP. BP di sini ada area buy weakness di 240. Jadi dia sudah mulai rebound mantul ke atas, MA20-nya mengarah ke atas. Kalau dia tembus lagi ke atas MA20-nya, Anda boleh aja buy ya buy high sell higher.
tak PSBB-nya 275 dan 304. Jadi untuk BP ini kalau mau buy on weakness boleh ya. Nah, karena MA20-nya masih mengarah ke atas, tapi jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena candle-nya masih di bawahnya MA20. Ya, yang penting arahnya masih mengarah ke atas, jadi boleh buy on weakness. Atau kalau mau tunggu buy on weakness di bawah ya Anda bisa buy on weakness di 190 atau paling jauh ya 167 lah ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil di rebound atau mantul ke atas. Atau kalau mau lebih amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya seperti ini ya. Ini tanggal 8 April dia tembus naik ke atas MA20-nya. MA20-nya sudah mulai melandai ya Anda boleh buy ya. Tapi seperti itu. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan. Anda bisa pakai acuannya ya untuk average up atau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau misalnya dia gagal ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SSIA. Nah, SSIA ini dia lagi testing resisten 1870 ya. Jadi sebenarnya cukup menarik ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 1870 bagi yang um, follow the trend ya dan swing tradingnya ini boleh buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 1870 Anda buy, target PSBB-nya 1975, berikutnya lagi 2140, berikutnya lagi 2320. Nah, kalau yang mau buy on weakness ya, kalau dia pullback ya koreksi ya, tapi dia masih bagus ya. Itu di sekitar area MA20-nya. Kemungkinan nanti MA20-nya akan dites di sekitar area 1600 sampai 1630. Nah, intinya di sini ya, kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, mungkin ada yang lihat di sini, Pak Sunar, apakah itu nanti akan membentuk double top tuh? Karena ini ada top pertama ini, ya. Ini bukit kedua ini Pak Sunar, nanti turun ya, belum tentu. Makanya dari awal tadi saya sebutkan ya, kalau trading chart pattern itu harus tunggu patternnya terbentuk, barusan kita ambil action atau open posisi. Kalau double top, kalau dia turun ya berarti reversal ya kita ambil posisi short ya atau jual dulu nanti buy back di bawah ya seperti itu. Kalau di IHSG kan masih belum bisa open posisi short ya. Sebenarnya bisa pakai single stock future, cuman nggak jalan ya. SSF produknya BEI itu nggak jalan, hanya beberapa sekuritas saja. Itu pun pada waktu peluncuran beberapa sekuritas itu sebenarnya belum benar-benar siap ya untuk menunjukkan single stock future. Ada 4 sekuritas sebelumnya, tapi saya rasa pada waktu itu masih cenderung kepada produk yang dipaksakan dirilis ya. Ya, jadi nggak tahu sekarang gimana ceritanya saya nggak ngikutin ya karena saya nggak di sekuritas tersebut. Eh, Intinya masih belum bisa short sell lah ya. Walaupun bisa di single stock future ya seperti itu. Nah, ini untuk chart pattern double top ya berarti kalau reversal ya tunggu breakout ke bawah ya. Breakout itu ya nggak harus selalu ke atas ya. Jadi istilahnya breakout itu dia keluar dari garis ya, dari suatu batasan gitu deh ya. Jadi bisa aja naik ke atas atau ke bawah. Jadi dalam pattern double top kalau dia breakout ke bawah ya breakdown ya berarti ya. Itu kita ambil posisi sell ya kalau bisa short sell, kalau enggak ya jual dulu nanti buy back di bawah. Nah, tapi patternnya belum terbentuk, jadi trading chart pattern itu trading breakout ya, jangan mendahului chart pattern ya, ini sering saya sebutkan sebelumnya juga di edukasi juga saya sebutkan ya. Saya rasa sih cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, kemudian jangan lupa follow WhatsApp channel ya, nanti ada saham-saham yang saya bagikan di sana ya, itu saya sudah sebutkan ya. Sebenarnya nggak perlu langganan tool saya sih, karena sudah saya bagikan free. Bedanya kalau pakai langganan tools yang live alert ya, itu dia real time ya. Dari awal tadi saya sudah sebutkan, sudah saya contohkan di RPT ya, dia langsung kirimkan ya seperti itu. Jadi biayanya itu hanya untuk cover cost servernya ya, sama maintenance-nya ya, ya seperti itu. Sama datanya, lisensinya juga ya seperti itu. Jadi eh, saya rasa sih cukup sekian ya. Em, di akhir video ya, saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.